我宗必定会吃亏，在大比上有所保留，要派年轻一辈来。回血丹，是好不容易才成功的。还是。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-39 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Penatua Zuo dan Penatua Bufan meminta Chen Tian untuk menikah dengan Liu Yan guna menyelamatkan dunia dari peperangan. Selain itu, jika Chen Tian berhasil memenangkan kompetisi murid inti, maka mereka akan mengusulkan Bang MC menjadi ketua sekte muda di Klan Langit. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang masih kepikiran perihal permintaan dari Penatua Zuo agar dia menikah dengan Liu Yan. Meskipun Liu Yan sedikit pemarah, tapi dia punya hati yang tulus dan beberapa kali sudah menolong Chen Tian dari ancaman bahaya. Sementara di saat yang sama, Chen Tian tidak ingin mengecewakan Luosi jika dia menikah dengan Liu Yan karena dia dan Luosi tumbuh besar bersama di keluarga Chen. Pada saat Chen Tian masih pusing memikirkan persoalan ini, tiba-tiba saja Tuan Jian keluar dan berkata kalau Chen Tian hanya membuatnya malu kalau memusingkan masalah kecil seperti ini. Chen Tian pun lekas balik membalas dengan berkata kalau suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, jadi kemungkinan malas untuk berlatih. Semakin Chen Tian malas untuk berlatih, maka akan semakin lama untuk memulihkan tubuh dari Tuan Jian. Karena Tuan Jian tidak punya pilihan lain, pada akhirnya dia bersedia mengajarkan Chen Tian untuk mempelajari ilmu alkemis. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah sampai di kediaman Chen Tian, di mana Tuan Jian langsung mengeluarkan sebuah tungku Changlan yang merupakan tungku berharga. Tuan Jian percaya jika menunjukkan tungku ini di hadapan orang-orang maka akan menimbulkan kekacauan. Dia juga langsung memberikan sebuah buku mengenai teknik dasar untuk menjadi seorang alkemis kepada Bang MC. Ternyata siapa yang menyangka kalau Chen Tian cukup familiar dengan buku keterampilan Senong yang diberi oleh Tuan Jian. Sementara itu di aula Klan Langit, Mo Wentian mengumpulkan semua penatua untuk memberikan sebuah informasi. Ternyata ada 4 sekte besar yang sudah mengirimkan generasi muda mereka untuk menonton langsung kompetisi perebutan murid inti di Klan Langit dan saat ini mereka semua sedang berada di perjalanan. Terlihat ada seorang penatua beranggapan kalau 4 sekte besar mengirimkan generasi muda karena ingin melihat kekuatan dari Klan Langit dan mempunyai maksud tertentu. Jadi dia berharap Mo Wentian bisa mengambil sikap atas kunjungan dari 4 sekte besar ini. Sementara itu ketua puncak merasa kalau mereka tidak bisa menolak kedatangan 4 sekte tersebut secara terang-terangan, tapi jika mereka dibiarkan menonton kompetisi maka yang akan dirugikan adalah Klan Langit sendiri. Semua penatua termasuk Mo Wentian sedikit pesimis dan beranggapan kalau kompetisi murid inti akan menjadi bahan olok-olokan 4 sekte besar. Tiba-tiba saja suara dari Penatua Zuo terdengar di dalam aula dan meminta Mo Wentian mengizinkan 4 sekte besar melihat langsung kompetisi murid inti. Penatua Zuo tidak ingin kalau Klan Langit menjadi sekte yang penakut seperti ini.
Karena sudah mendapatkan nasihat dari penatua Zuo, maka Mo Wentian segera meminta semua orang penatua untuk menyampaikan kepada murid-murid guna berusaha semaksimal mungkin dalam kompetisi perebutan murid inti. Semua itu guna memperlihatkan kepada 4 sekte besar kalau generasi muda dari klan langit tidak bisa diremehkan. Sementara itu di tempat lain, Chen Tian masih berusaha mempelajari keterampilan alkemis yang diajarkan oleh buku Senong. Terlihat Tuan Jian marah-marah karena Chen Tian membuat kekacauan pada saat mempelajari buku tersebut. Selain itu, Bang MC juga menghancurkan tungku Changlan yang diberi oleh Tuan Jian. Tapi siapa yang menyangka kalau saat ini Chen Tian berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi pada saat dia berlatih keterampilan alkemis. Selain itu, Chen Tian juga berhasil menyempurnakan pil pemulih darah berdasarkan buku panduan yang diberi oleh Tuan Jian. Tentu saja momen ini membuat Tuan Jian kaget karena bagaimana bisa hanya belajar alkemis 1 malam, tapi Chen Tian sudah berhasil menyempurnakan pil pemulih darah. Dengan pil pemulih darah yang dibuat oleh Bang MC, maka dia tidak perlu khawatir lagi jika sedang melakukan perbaku hantaman habis-habisan. Di saat yang sama, Chen Tian juga meminta Tuan Jian untuk ikut bersama pergi berlatih dengan Ti Xiong. Sementara itu di halaman depan klan langit, ketua sekte Mo Wentian menyambut 4 sekte besar yang baru saja tiba di klan langit. Mo Wentian mempersilahkan semua orang untuk masuk karena dia sudah mempersiapkan perjamuan makan malam. Terlihat ada seorang murid bernama Yuan Sunde bertanya kepada seorang murid bernama Luo Wudao yang berasal dari sekte Luoxia. Yuan cukup penasaran kenapa pertandingan murid inti klan langit bisa menarik perhatian dari Luo Wudao yang merupakan salah satu senior di sekte Luoxia. Luo Wudao kemudian menjawab kalau dia mempunyai masalah pribadi yang harus diselesaikan di klan langit, dan sontak hal ini membuat Yuan penasaran karena ternyata ada seseorang yang sudah menyinggung Luo Wudao. Tanpa berlama-lama, Luo Wudao pun langsung bertanya kepada seorang murid di klan langit di manakah keberadaan dari Chen Tian. Sementara itu di kediamannya, Chen Tian sedang berlatih bersama dengan Ti Xiong. Baru saja melakukan beberapa gerakan, Ti Xiong sudah langsung menyerah karena dia tidak sanggup menahan serangan yang dibuat oleh Chen Tian. Chen Tian sendiri hanya tertawa dan meminta Ti Xiong untuk beristirahat karena mereka harus bertanding maksimal besok pagi. Tiba-tiba saja ada sebuah serangan mengarah tepat ke arah Chen Tian dan Ti Xiong. Beruntung mereka berdua berhasil menghindari serangan tersebut. Yap, benar sekali, serangan ini berasal dari Luo Wudao yang datang untuk membalaskan dendam kepada Chen Tian. Ternyata Luo Wudao dan Yuan Sunde merupakan 2 dari 10 orang paling berbakat yang ada di Kekaisaran. Tanpa rasa takut, Chen Tian langsung mengarahkan pedang ke arah mereka berdua karena orang berbakat juga tidak bisa berbuat seenaknya di dalam klan langit. Tanpa berlama-lama, Bang MC dan Ti Xiong bekerja sama untuk melakukan serangan-serangan kepada Luo Wudao. Tapi karena perbedaan ranah mereka cukup jauh, maka Luo Wudao berhasil dengan mudah menahan serangan-serangan dari Chen Tian. Bahkan Luo Wudao di sini meminta Chen Tian untuk bunuh diri saja karena dia ingin memberikan muka kepada klan langit. Sontak kali ini pun membuat Evian bertanya-tanya apa yang sudah diperbuat oleh Chen Tian sehingga Luo Wudao begitu membencinya. Dengan tegas Luo Wudao menjawab kalau dia berasal dari sekte Luoxia yang tentu saja pernah disinggung oleh Chen Tian. Mendengar Luo Wudao berasal dari sekte Luoxia, sontak membuat Chen Tian tertawa terbahak-bahak. Bang MC pun langsung berkata apakah Chen Yu takut kalau dia akan membalas dendam kepadanya 3 tahun lagi hingga menyuruh seorang senior untuk bertindak kepadanya hari ini. Ataukah Luo Wudao yang takut jika Chen Tian bisa menghancur ratakan sekte Luoxia 3 tahun lagi?
Tentu saja perkataan Chen Tian membuat Luo Wudao naik pitam. Dia tidak terima kalau nama baik sekte Luoxia mendapatkan hinaan seperti ini dari Chen Tian. 也算本少主还是 Kemarahan dari Luo Wudao ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.